Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah, pagi yang berbahagia, sejuk kiranya lingkungan kita, sehingga kita pun insyaallah ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kita untuk hadir melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Lanjut, kita pun juga mengikuti kajian dalam kitab Lu'lu' wal Marjan ini. Tentu dua hal yang kita peroleh. Pertama, kebaikan, pahala yang Allah berikan pada salat subuh berjamaah ini. Selanjutnya kita pun thalabul ilm, yang Rasulullah SAW pernah sampaikan, man kharaja fi thalabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, rawahu Tirmidzi. Siapa yang keluar untuk menuju ke tempat ta'lim, kemudian Rasul sebut yaitu sabilillah sampai ia kembali. Ya, mudah-mudahan dua hal yang kita dapati ini nanti menjadikan sebuah nilai yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita masuk pada urutan hadis ke 245, 246 dan juga nanti 247, karena tiga hadis ini sangat terkait. Baik, pada 245, 246 ini muallif, penyusun pengarang kitab ini memberikan judul yaitu babul amri bi tahsinis shalah wa itmamiha wal khusyu'i fiha. Bab yang menjelaskan tentang perintah untuk memperbaiki salat, menyempurnakannya dan khusyuk dalam melaksanakannya. Nah, hadisu Abi Hurairah, hadis 245. Hadisu Abu Hurairah, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, hal tarawna kiblati hahuna, apakah kalian melihat, apakah kalian mengetahui kiblatku di sini? Nah, apakah kalian mengetahui kiblatku di sini? Fa wallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang samar, ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi untukku atau atasku, khusyuk dan ruku' kalian. Inni la arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku ini melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian 246, hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aqimur ruku was sujud, dirikanlah ruku, sujud. Fa wallahi inni la arakum min ba'di,
demi Allah, sesungguhnya aku ini melihat kalian mim ba'di. Ini ada dua makna. Ada yang mengatakan artinya itu mim ba'di sesudahku, dan juga dari punggungku. Wa rubbama qala mim ba'di dhahri. Dan terkadang beliau itu menyampaikannya dengan mim ba'di dhahri, dari belakang punggungku. Idzah raka'tum wa sajadtum, ketika kalian itu ruku dan juga sujud. Nah, baik, dua hadis ini banyak poin-poin, banyak hikmah yang kita mengambilnya, yang kita memetiknya. Tentu ini keterkaitan erat dengan pelaksanaan sholat yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang dimaksud dari hadis ini tentu adalah sholat jamaah. Pada saat sholat jamaah yang di sini disampaikan Rasul SAW, Rasul sholat jamaah dengan para sahabat. Ini sampai-sampai beliau itu mengetahui tentang gerak-gerik yang ada di belakang. Jadi umakkeh makmum itu betul-betul Rasul tahu. Ya, bagaimana keadaan, bagaimana kondisi di belakang, Rasul itu tahu pada saat ngimami, pada saat menghadap kiblat. Nah, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan pengetahuan kepada Rasul SAW ini melalui tengkuk beliau itu bisa melihat belakang. Ini bahasanya tengkuk. Kemudian ya, dari hal ini merupakan sebuah hal yang ajaib, sebuah hal yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Dan ini pun juga merupakan mukjizat Rasulullah yang dari sekian banyak mukjizat. Demikian pula yang dikutip oleh Imam Al-Qadhi bin Iyad, yang beliau Imam Nawawi itu mengambil dari pendapat beliau juga. Artinya ketika beliau memutuskan sebuah pendapat, mengambil dari pendapat orang lain atau ulama lain, beliau pun juga ACC. Artinya sepakat bahwa ini adalah merupakan perkara yang gaib, mukjizat yang hanya dimiliki Rasulullah SAW dari sekian banyak juga mukjizat-mukjizat yang lain. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun juga mengatakan bahwa penglihatan Rasulullah SAW bisa melihat kondisi makmum di belakang. Ini adalah penglihatan secara hakiki, secara nyata, secara real, yang tidak bisa dikatakan oh itu hanya ucapan beliau, mungkin secara majazi. Ya, tidak, tapi memang betul-betul terlihat gitu. Menurut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini bisa jadi ketika dulu perihal tentang penjelasan tentang Isra wal Mi'raj. Ya, Rasul kan ketika sudah turun kemudian berada di Masjidil Haram, Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya tentang saya ini benar-benar Isra Mi'raj, berangkat dari Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratil Muntaha, naik lapis-lapis langit yang ketujuh sampai ke atas itu. Maksudnya ketika Rasul hadir ke tempatnya, sudah turun lagi ke tempat kelahirannya di kota Mekah itu, beliau harus menyampaikan. Nah, tidak percaya para abu-abu itu, Abu Jahal tidak percaya. Nah, kemudian orang-orang pun juga heran, masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1 malam. Padahal kami dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu butuh waktu 2 bulan. Anda bisa melihat Masjidil Aqsa sholat di situ, mana mungkin? Kalau memang engkau betul-betul ke sana, ini akan aku ajukan pertanyaan. Ya, berapa sih jumlah pintu-pintu Masjidil Aqsa? Nah, maksud kami kaitkan ini. Langsung Rasulullah dihadirkan di depannya itu Masjidil Aqsa, nampak jelas. Maka ketika ditanya oleh para
kaum musyrikin yang tidak percaya tadi, langsung nyata, ini dihitung Rasulullah, dan itu kelihatan pada diri Rasulullah. Para ya orang-orang musyrik itu tidak percaya, tapi itu jelas bagi orang yang pernah menyaksikan Masjidil Aqsa, betul-betul terbelalak. Kok benar? Nyata. Nah, ini maksud kami adalah kita kaitkan bahwa Rasulullah itu mengetahui tentang gerak-gerik di belakangnya. Makmum umek, makmum rame, makmum ya tolah-toleh mungkin. Kemudian ada anak-anak kecil di belakang, itu pun juga tahu. Makanya dalam satu riwayat dikisahkan bahwa ketika ya seorang ibu jadi makmum di belakang kemudian bawa bayi lalu nangis, Rasul pun juga menyampaikan, putra siapa itu yang di belakang nangis tadi? Itu dalam keadaan sholat. Maksudnya dalam keadaan sholat tahu, kemudian setelah sholat beliau sampaikan. Jadi tahu umeknya di belakang. Bahasanya kalau modernnya sekarang ada CCTV-nya. Ya, punya CCTV di belakang. Tapi kan bahasa-bahasa kita ya loh. Tapi itu mujizat itu. Nah kita kan, maaf masjid kita kan pernah kan ya. Pernah kaleng kecurian ya. Ya kan langsung terlihat oleh CCTV. Nah, ini bukan mujizat. Tapi apa nih? Ilmu pengetahuan dengan kecanggihannya kita bisa memasang CCTV sehingga umeknya jamaah itu tahu. Tapi itu kan tertentu kan ya, yang kena sorot. Yang nggak kena sorot juga nggak tahu. Nah ini. Tapi Rasulullah itu betul-betul tahu di belakang itu bagaimana keadaannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita itu sholat, ini bukan hanya untuk jamaah saja. Ketika kita sholat sendirian, ketika sholat berjamaah, ketika sholat sunnah, ketika sholat wajib, ataupun ya melaksanakan sholat terburu ditunggu temannya, diminta baik pada kondisi apapun untuk memperbaiki sholatnya. Untuk bagaimana sholat kita itu lebih baik. Kadang-kadang kita itu bisa merasakan sendiri bahwa sholat kita hari ini nampaknya kurang khusyuk. Karena sekian waktu liburan saat ditunggu oleh teman-teman, sehingga mengganggu sholat saya. Aku terburu-buru sholatku. Nah, pada sisi-sisi seperti ini, ketika kita merasakan hadis ini, kita merasa dinasehati, kita merasa ditegur, yakni dalam pelaksanaan sholat apapun diperintah untuk memperbaiki lagi tentang khusyuannya, tentang bacaannya, tentang gerak-geriknya, hatinya, dohir wa batin. Kita diperintah untuk ini, khusyuk, kemudian dalam hal pelaksanaan segala gerak-gerik sholat kita. Ini merupakan perintah. Yang ketiga, ya, Rasul ini menyampaikannya dengan nada perintah, kemudian beliau tambahi dengan redaksi sumpah. Fa wallahi inni la arakum min ba'di, demi Allah sesungguhnya saya ini benar-benar melihat kalian sesudahku, atau benar-benar melihat kalian lewat punggungku ini. Ya, lewat punggungku ini. Dan hadis ini masih bahasanya itu pensyarahan mungkin ya. Mungkin Rasulullah ini menyampaikan sabdanya dengan redaksi sumpah itu untuk memperkuat ya, untuk memperjelas bahwa apa yang saya sampaikan itu lebih melekat kepada para jamaahnya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya. Nah, untuk kita ya hanya bagi kita, karena kita itu kan lain ya, keimanan dan ketakwaan. Untuk kita ketika melihat hadis yang lain, ya jangan banyak bersumpah, titik-titik sumpah,
cerita kepada temannya, cerita kepada saudaranya, diembel-embeli sumpah, wallahi, wallahi, wallahi. Nah ini untuk kita, kalau orang itu mengatakan bercerita tanpa sumpah, kalau kita itu baik, insya Allah orang itu akan percaya. Ya. Orang-orang yang banyak nggak percaya itu kan, ya maaf loh, kadang-kadang penjual pakai lafadz sumpah, wallahi ini tadi barang saya ini ngambilnya sekian, saya hanya ngambil untung sekian, pakai redaksi sumpah. Ini malah nggak semakin percaya, tambah wah gedabrus orang itu nggak percaya. Nah, ini kadang-kadang gitu. Nah, ini yang perlu kita telaah untuk kita, ya nggak usah banyak sumpah lah. Tapi ketika persaksian meyakinkan seseorang ketidakpercayaan, maka ini sumpah bisa kita lontarkan. Ya, bisa kita lontarkan. Yang ketiga, kemudian ya, perihal tentang fawallahi inilah araku min ba'di. Ya, ini sebagian ulama mengartikannya, sesungguhnya aku ini benar-benar melihat kalian sesudahku. Sesudahku. Nah, kalau ini sebagian ulama ya mengatakan seperti itu, tentu bahwa saat ini semenjak 14 abad yang lalu Rasul itu tahu tentang kondisi kita. Kalau di mana itu? Ya, tapi mayoritas ulama ini kan sebagian gitu loh. Mayoritas ulama mengatakan bahwa di saat itu Rasulullah betul-betul tahu tentang kondisi jamaah ketika sholat. Nah, untuk urusan ini adalah mukjizat bisa melihat dari belakang beliau. Adapun untuk bisa melihat tentang urusan yang gaib secara umum, maka Rasulullah itu betul-betul tidak paham, tidak tahu bahwa untuk urusan gaib itu adalah Allah yang tahu. Makanya Rasul ketika tentang hadis Jibril, ya, hadis Jibril dalam kitab Arba'in, ketika beliau ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat, ini urusan gaib, Rasul lepas, tidak tahu. Nah, maka hal ini ya, nampaknya mayoritas ulama yang kita pegang bahwa untuk urusan gaib, yaitu Rasulullah tidak mengerti kalau itu bukan hal-hal yang tidak disampaikan. Ya, kalau sudah disampaikan maka tahu tentang keadaan ataupun tahu tentang urusan gaib terbatas yang Rasul mendapatkan kabar, mendapatkan berita. Secara umum Rasul tidak tahu untuk urusan gaib. Apalagi kita. Ya, apalagi kita orang-orang peramal. Ya, oh, Anda masa depan Anda akan apa? Biasanya hidup Anda akan susah, hidup Anda akan bahagia, diramal. Lahirnya tahun berapa, ya, hari apa, kemudian ditemu-temukan dengan paing, pon, legi, gitu. Itu untuk urut-urutan peramal itu. Ini memang ada, ya, ada ajarannya, tapi ilmu masuk kategori perdukunan. Nah, ini lain lagi nanti. Oke. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, seorang imam. Ya, ini secara umum. Seorang imam diminta juga bisa melihat tentang kondisi jamaah. Kondisi jamaah. Makanya dalam bacaan surat ini yang direnungkan dan dipahami dan dibicarakan oleh para jamaah itu, bacaan imam kalau itu panjang pada saat kondisi jamaah itu tidak sehat, ya, ada yang sakit, ada yang batuk-batuk, itu pun juga harus bisa memahami seberapa panjangnya surat yang imam ini baca. Ya, kecuali kesepakatan, ya, kesepakatan. Ini kan banyak beberapa tempat atau masjid terutama dalam sholat taraweh, ya, sholat lail,
ada yang sampai sholat itu membaca 30 juz setiap hari. Ini kados pundi ngene? Ini pakai tanah. Ya, jamaah pakai tanah itu. Imamnya kan 3, sholat tarawih itu 30 juz. Ya, ini luar biasa. Tapi tidak boleh kita menyangkal, oh itu nggak tahu tentang, tidak boleh. Kayak ini sudah disampaikan, ya sudah disepakati dan itu jamaahnya yang ikut bukan artinya yang sakit-sakit kalau tidak mampu ya nggak usah ikut. Jangan dijadikan landasan untuk secara umum dipukul bahwa imam juga harus tahu tentang kondisi jamaah. Maknanya bahwa ketika hal itu imam sudah menyampaikan dan panjang suratnya itu sekian, maka jamaahnya pun juga harus tahu diri. Jamaahnya juga harus tahu diri. Nah, ini yang perlu kita telaah. Makanya Rasulullah SAW dulu pernah Mu'ad bin Jabal jadi imam. Ya, bacaan suratnya panjang. Ada seorang yang hadir ikut jamaah dengan diimami Mu'ad itu. Lah pikiran beliau salah satu jamaah itu, ini nanti aku sehabis sholat harus menyirami tanaman. Ya, pikirannya sudah sibuk. Kemudian ikut jamaahnya Mu'ad, bacaannya panjang. Ketika panjang nggak betahnya bukan karena ini, karena pikirannya tadi ini harus saya selesaikan. Ya, kemudian beliau mundur, menyelesaikan sendiri. Jadi mundur menyelesaikan sendiri, kemudian selesai, jamaahnya belum selesai. Besok umek. Sampai berita ini kepada Rasulullah. Orang yang nyirami tadi pun juga menghadap Rasulullah, Mu'ad pun juga dipanggil. Nah, untuk didudukkan permasalahannya, benarkah ini? Ini Rasul cara mendudukkannya. Bukan satu pihak, bukan membenarkan salah satu pihak, tapi dua-duanya didudukkan. Kemudian, Pak Mu'ad, benarkah engkau membaca surat yang panjang sementara jamaah itu kondisinya tidak memungkinkan untuk ikut sholat seperti ini? Iya Rasul. Ya Rasul. Justru Mu'ad yang disalahkan. Tapi ini pun juga Bapak Ibu, kita pun juga memahami surat yang dibaca itu bukan kulul ahad, bukan surat-surat yang mungkin urutan juz amma itu amma yatasalun panjang, tapi beliau membaca surat Ali Imran, iya. Itu bres. Al-Baqarah, Ali Imran bres. Lah maaf kadang-kadang kita satu halaman wis puyeng. Ya maaf. Tapi ya yang enggak ya banyak. Artinya masih banyak yang konsentrasinya luar biasa walaupun bacaannya itu panjang, satu halaman itu masih kurang juga ada. Tapi yang penting kondisi urufnya. Uruf itu bagaimana secara umumnya. Nah, ini kalau dibandingkan zaman itu, kemudian satu halaman kepanjangan terus mundur, yo kita melihat kondisi. Ya, oke. Jadi ini yang berikutnya, kemudian imam pun juga diharapkan menyampaikan ya, kepada perkara-perkara yang bisa mendatangkan pahala. Ini secara umum. Tapi bisa juga dari imam itu mendatangkan orang lain. Ya, mendatangkan mubalek untuk mengisi kajian tentang perihal tata cara sholat. Ini secara umum. Ya, bukan harus dirinya, tapi bisa ke orang lain untuk menyampaikan tentang urusan sholat. Bagaimana sholat ini bisa khusyuk, bagaimana sholat ini bisa mendatangkan pahala, tentang teknis tata caranya dari awal sampai akhir. Sehingga jamaah itu betul-betul mendapatkan nilai, betul-betul ada yang di bawah nanti di akhirat untuk dipetik dan diambilnya. Nah, ini bahasanya kita ambil secara umum bisa mendatangkan orang lain untuk menjelaskan tentang perihal bagaimana tata cara sholat khusyuk. Ya, banyak buku-buku
yang menjelaskan tentang bagaimana cara khusyuk sholat dari awal sampai akhir, ya sampai akhir. Karena kekhusyuan itu ditinjau dari berbagai macam segi. Ya, cuma memang poin pertama itu adalah keimanan. Ya, badannya sehat, tapi imannya itu masih mentah, tipis. Disuruh berdiri lama sedikit pusing. Ya, umek belakangnya. Ya. Tapi kalau badannya sehat didukung dengan keimanan yang kuat, insya Allah ini tambah lebih semangat. Ya. Tidak memandang terhadap usia, tidak memandang terhadap usia. Tapi kalau imannya mantap, imannya kuat dalam melaksanakan ibadah apapun, insya Allah tidak ada istilah ada perasaan sakit, ada perasaan tidak nyaman untuk imam orang ini. Dilihat poinnya adalah tentang urusan keimanan seseorang. Nah, ini melihat tentang dua hadis ini, jadi bab perintah untuk memperbaiki sholat, menyempurnakannya, dan pelaksanaan khusyuk dalam sholat itu sendiri. Hadis ini dibawa oleh dua orang sahabat, yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Anas bin Malik, menceritakan tentang perihal diri Rasulullah yang tidak dimiliki oleh para sahabatnya. Rasulullah sangat luar biasa, mukjizat bisa melihat dari punggung itu, ya, CCTV. Melihat secara real, ya secara real. Namun ya nanti tentu ya lagi-lagi bagaimana tentang hadis ini kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Rasulullah itu punya kelebihan yang memang Allah sendiri memberi kelebihan itu, ya, tertentu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Seorang penyampai, seorang nabi, yang dihadapi itu bukan orang-orang yang sudah iman, yang dihadapi itu masyarakat, umat dari berbagai macam kondisi, dari berbagai macam karakter, dari berbagai macam ya keyakinan. Ini yang dihadapi Rasulullah, sehingga Rasulullah itu diberi kelebihan untuk mempertajam dan memperkuat sekaligus meyakinkan para umatnya itu maunya agar percaya. Bahasanya itu diperkuat. Lah sudah diperkuat seperti itu, disampaikan Rasul seperti itu, dijelaskan dengan akal nyata bahwasanya Rasul keadaan belakang itu tahu kalau tidak percaya, masya Allah. Ya, masya Allah. Ada apa kalau tidak percaya? Ya, karena di lain itu urusan gaib ini tidak bisa dinalar. Kalau memang Rasul menyampaikan bahwa saya tahu gerak-gerik di belakang, kemudian kenyataannya tahu, maka terus bagaimana kita tidak akan percaya? Ya, kita tinggal mempercayainya. Ya, makanya ketika saya sampaikan tadi, Masjidil Aqsa dihadapkan di depannya Rasulullah itu. Kalau orang yang percaya, ya mengakui kebenaran itu bahwasanya real, pintu-pintu Masjidil Aqsa itu sekian. Orang yang melihatnya itu ya harus percaya. Tapi kalau tidak percaya berarti ada apa di belakang itu? Berarti ada kedengkian, ada kebencian. Makanya kalau orang itu benci, ya, orang itu tidak suka, yang baik pun juga tidak disukai, disepelekan. Nah, ini bahayanya kalau orang itu kalau sudah tidak percaya, ya, orang itu kalau sudah marah, sudah benci, maka apapun yang dilakukan itu baik, itu menjadi nggak baik. Menjadi nggak baik. Makanya di antara hubungan suami istri untuk urusan keluarga, kalau urusan suami istri tidak nyaman, ya tidak nyaman. Walaupun suami itu baik terus, bahkan dalam satu riwayat dikatakan seorang suami yang sudah berbuat baik selama 1 tahun, ada sebuah kesalahan satu saja ketika istri benci, sampai istri mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku. Masya Allah,
itu amalan yang selama setahun itu tidak dianggap apa-apa. Itu kalau sudah bencinya. Ya mestinya harus menyadari bahwasannya kesalahan apa. Itu harus dipilah gitu loh. Oh ini kebaikannya sekian banyak. Ada kesalahan sedikit. Jangan langsung dimentahkan. Bahasa orang Jawa digebeak uya. Kenapa nih? Dianggap salah semuanya. Nah, karena pertimbangan hukum itu harus diakui kebenarannya itu nyata, real dan harus benar, ini harus benar. Kalau memang salah ya salah, jangan dipukul. Ketika tidak suka, salah semua. Nah ini yang nggak sportif, yang nggak baik dan juga nggak adil. Nah ini masalah urusan keluarga, Rasul menyentuh yang sedemikian ini. Masalah untuk urusan sholat, Rasul pun menyentuh bagaimana keadaan kondisi jamaahnya itu bisa sampai khusyuk dan bisa sampai sholatnya itu menjadi sholat yang lebih baik. Ya, oke. Ini bab yang perihal tentang perintah memperbaiki sholat, menyempurnakan dan khusyuk dalam pelaksanaan sholat itu. Selanjutnya, ya ada 2 bab yang kita tampilkan pada kajian pagi ini. Yang kedua, ya babun nahyi an sabqil imam biruku'in aw sujudin wa nahwihima. Bab yang menjelaskan tentang larangan mendahului imam dengan ruku atau sujud dan juga yang selainnya. Ya, larangan mendahului imam. Ya. Dijelaskan pada hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yaksha ahadukum aw la yaksha ahadukum. Ya. Tidakkah, ya. Maaf, tidaklah ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian ini takut. Ya, bahasanya apakah kalian nggak takut itu? Apa yang dimaksud? Idza rafa'a ra'sahu, ketika imam itu mengangkat kepalanya, tentu dari ruku. Mengangkat kepalanya qoblal imam, jamaah mengangkat kepala sebelum imam itu mengangkat. Ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa khimarin. Allah akan menjadikan, Allah akan membentuk kepalanya persis kepala khimar. 1. Au yaj'alallahu suratahu surata khimar, atau Allah menjadikan wajahnya, artinya bentuknya itu seperti bentuk khimar. Ya, ini hadis yang harus dan wajib kita betul-betul memahami dan menerima dengan lapang dada bahwasannya tentang sholat jamaah itu ada imam, ada makmum. Ya, ada imam, ada makmum. Sehingga pada hadis ini ya, menjelaskan bahwa hukumnya haram karena larangan. Diharamkan seorang makmum mendahului, ya, mendahului. Ini disebut dengan musabaqah. Ya, musabaqah dengan imam. Mendahului imam di sini disebutkan dalam hal rukuk, kemudian juga dalam hal sujud atau gerakan yang lain. Ini maknanya luas. Kalau hal ini tidak digubris bahasanya, tidak diperhatikan, apa kata Allah? Allah akan menjadikan kepala orang tersebut menjadi kepala khimar. Ini menunjukkan keharaman, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, untuk urusan hal yang sudah masuk dalam bingkai sholat, artinya tidak mulai takbiratul ihram, maka ini para ulama menjelaskan dosa atau haram. Tapi kalau nanti itu mendahulunya tentang takbiratul ihram, imam sudah takbir, imam belum takbir,
Lalu jamaah itu ada yang sudah takbir Allahu Akbar, imam baru takbir, batal sholatnya. Karena apa? Ini sholat sendirian. Kalau sholat jamaah itu wajib mengikuti imam. Imam belum takbir, makmum sudah takbir. Nah, ini tidak boleh, batal sholatnya. Makanya ada sholat yang tercepat gitu loh. Nah, lihat itu kan, ya, yang belakang ada yang takbir duluan, imam baru takbir. Penyaksian kami ketika ya imam takbir setelah rokaatnya itu selesai. Ini dapat satu rokaat, ya dapat satu ya 2 rokaat isinya itu. Kan sholat tarawih kan 2 rokaatnya itu. Kemudian selesai, berdirinya itu sudah didahului oleh jamaah. Karena nanti akan bersaing gitu loh, lomba. Jadi ada jamaah yang sudah takbir, imam muncul baru takbir. Jadi ombak gitu sholatnya. Ya. Ini ya harus langsung diingatkan. Tapi diingatkan katanya ini sudah warisan mbah-mbahnya dulu. Dari guru-gurunya dulu, dari pimpinannya dulu. Nek ini repot. Ya ini balik kepada orangnya. Sudah diingatkan ternyata tidak memperhatikan. Nah, ini haram untuk mendahului takbiratul ihram dan batal sholatnya untuk takbiratul ihram. Adapun nanti untuk yang dalamnya setelah takbiratul ihram pun mendahului, maka ini hukumnya haram. Ya. Para ulama tidak sampai membatalkannya. Nah, ini musabaqah, bersaing. Nek lomba maklum harus kejar-kejaran. Tapi tidak ada istilah lomba sholat. Lomba sholat cepat-cepatan tidak ada. Ya, tapi tata cara sholat, bagaimana cara sholat khusyuk ini, pembelajaran ada. Ya, mungkin lomba-lombaan. Ya kacau nanti. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, adapun muwafaqah, perihal tentang rukuk, perihal tentang sujud barengi imam, ini namanya muwafaqah. Ini juga nanti kalau pada urusan takbiratul ihram maka batal sholatnya dan harus mengulang. Artinya gini, untuk yang pertama tadi ketika imam belum takbir, makmum ada yang sudah takbir Allahu Akbar, maka mengulang sholatnya. Bisa jadi mengulangnya belum sampai sekian rakaat, tapi harus batalkan dulu. Dibatalkan, loh ternyata imam belum takbir. Adapun sengaja, masya Allah, ya terus terang sudah batal, mendapatkan dosa. Tapi kalau tidak tahu lantas tahu, ini harus dibatalkan. Artinya gini, ada makmum Allahu Akbar, karena saking banyaknya jamaah. Ada jamaah kemudian langsung takbir, ternyata ketika sudah takbir, imam baru takbir, maka harus dilepas. Dibatalkan, kita takbir lagi. Tapi kalau dilanjutkan, batal sholatnya. Sudah tahu. Nah, ini musabaqah, masuk musabaqah. Tapi kalau muwafaqah, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Muwafaqah itu barengi, barengi. Imam takbir, bareng takbir. Imam rukuk, bareng rukuk. Nah, ini bahasa kami jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau makruh, ini hukumnya kan nggak sampai haram. Tapi juga nggak boleh gitu. Dilarang untuk muwafaqah, membarengi imam. Ya. Kemudian yang berikutnya, sebetulnya hadis ini merupakan ancaman keras bagi umat Rasulullah ketika sholat berjamaah, dilarang untuk mendahului imam. Ya, dilarang untuk mendahului imam, sehingga ancaman Rasulullah yaitu akan menjadikan kepala orang yang mendahului imam dalam hal rukuk, dalam hal sujud, ya, dan beberapa yang lain itu akan dijadikan kepalanya seperti kepala khimar. Menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Al-Id dalam kitab beliau yang beliau tulis dalam Ihkamul Ahkam,
Beliau mengatakan ini bisa secara hakiki, bisa secara majasi. Artinya bisa dibentuk orang itu adalah khimar beneran kepalanya, atau majasi bahwa ini merupakan sebuah kekharoman. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Rasulullah SAW menyetarakan hewan yang khusus, yaitu hewan khimar? Kok gak onta saja, kok tidak kambing, tidak sapi? Kenapa Rasulullah SAW memilih khimar? Karena khimar itu adalah hewan yang paling bodoh. Ya, paling bodoh. Kita perhatikan dalam surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang sering juga dibaca oleh imam itu, masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat summa lam yahmiluha, kemudian orang itu tidak memikulnya, tidak membawanya, itu kamasalil khimar yahmilu asfara, sebagaimana khimar membawa kitab-kitab yang tebal. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu, amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maknanya ini bisa meluas. Orang yang punya ilmu banyak tidak dimanfaatkan. Orang yang belajar justru untuk menyesatkan. Tahu ilmu tapi digunakan untuk membohongi orang lain, menipu orang lain, atau tidak langsung cospleng untuk membohongi, tapi dengan cara halus, ya, dengan cara halus membackup seseorang, dimintai tentang keputusan hukum yang semestinya haram itu dirubah menjadi halal gara-gara duit. Ini pun bahaya, ya, bahaya. Dia tahu ilmu itu bukan ilmu orang pandai, orang cerdas, tapi ketika diminta, ya, memiliki kedudukan, ketika ada orang yang semestinya mendapatkan hukuman, namun di balik itu direndahkan hukuman itu, disepelekan hukuman itu, dirubah hukuman itu gara-gara sudah masuk sekian M. Oh, bukan M saja. Kenapa? Nah, ini berat. Nah, ini kemudian yang terakhir, ini kan pertama tadi musabaqah, mendahului, yang kedua muwafaqah, yang ketiga itu ta'akhur, memperlambat. Ya, memperlambat. Ini pun juga bertentangan idza raka'a farka'u, idza kabbara fakabiru. Ketika imam itu sudah takbir, maka bertakbirlah. Artinya tidak boleh orang itu menunggu lama. Ya, menunggu. Ini yang sholatnya ya rusak itu. Dan nilainya, makanya kacaunya sholat itu gara-gara ini juga. Nilainya sholat itu gara-gara ini. Makanya Rasul sudah menyampaikan, sholat jamaah benar-benar jamaahnya bareng. Tapi ada orang yang nilainya separuh, ada nilainya hanya 1/10. Ada yang sampai 1/5. Saking sedikitnya apa gara-garanya? Ya ini kacau. Sudah takbir nunggu aja setelah Al-Fatihah, atau nunggu mau rukuk, ketika mau rukuk baru mau takbir. Terus kenapa tadi? Nah, ini yang nggak boleh. Ya, ta'akhur. Ya. Telat dalam arti sudah tahu bahwa imam itu takbir, nanti saja. Nanti saja. Atau yang berikutnya, ketika baca ruku, ini sudah dalam sholat, baca ruku, imamnya sudah baca Sami Allahu liman hamidah, orang itu telat, pinginnya khusyuk sendiri, bacaannya diperpanjang. Imam sudah takbir untuk sujud, beliau baru nongol. Nah, terus bagaimana ini? Nah, ini tidak diperkenankan juga. Maksudnya, lakukan apa yang dilakukan oleh imam sehingga kondisi sholat itu bisa akan nyaman, bisa khusyuk, dan bisa sempurna. Karena urgensi dari 3 hadis ini pentingnya adalah perintah untuk menyempurnakan sholat kita, memperbaiki sholat kita. Insya Allah dalam sholat jamaah akan ada nilai,
akan ada manfaat dan bisa berefek, sehingga maksud dari surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya ayat 45 itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini nanti akan bisa berimbas. Karena khusyuknya baik salat sendiri ataupun jamaah nanti mengikuti imam dengan baik, dengan penuh kekhusyukan, maka imbas dari ayat tadi akan bisa berefek. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholat kemudian dalam sholat jamaah justru nyaingi imam atau sholat sendirian tidak khusyuk, maka tidak akan berefek. Orang itu sholat tapi masih dusta, masih maksiat. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Baik jamaah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dari 3 hadis ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kira-kira bisa diterima? Okay. Jadi gini, untuk menunggunya ini kondisi tadi hanya tertentu gini. Ketika imam rukuk ya Allahu Akbar kan ya rukuk, maka saat itu kan sempat untuk langsung rukuk, maka ikuti, wajib. Tapi kalau menunggu sampai takbir apa itu i'tidal sami Allahu liman hamidah tidak boleh. Tapi kalau gini rukuk ketika kita datang, wah ini takbir bangkit loh, maka kita selesaikan nunggu bangkitnya imam. Sakit tapi ya. Jadi imam rukuk ya, mau selesai, kemudian kita datang, mau bangkit, sami Allah, kita sudah siap, maka tunggu sampai selesai. Nah, karena idza qala imam sami Allahu liman hamidah, ucapkan Robbana. Jadi sami Allahu liman hamidah jenengan baru tampil takbir. Nah, itu. Jadi nunggunya itu bukan pada kondisi tenang. Ya, tapi kondisi imam itu gerak, maka tunggu gerak sampai selesai. Dan ucapannya juga selesai. Itu baru boleh menunggu. Kalau sudah tenang, ya kita tidak boleh. Nah, selesai bangkit, tidak usah. Ikuti rukuk. Nah, tapi takbir dulu ya. Nah, takbir dulu. Ini ilmu. Tapi orang nggak punya ilmu kejar-kejaran. Ya, dulu itu kan ada orang gini ya, ketinggalan 1 rakaat. Menyelesaikan 1 rakaat dulu. Jadi cepat gitu loh. Cepat. Lah nanti selesainya bareng. Ini saking rendah ilmunya gitu. Iya, ya ada juga gitu ya. Nunggu kan maunya sholat jamaah itu kan kalau sudah dapat 1 rakaat itu kan mulai takbir maunya kan ya. Ketika imam rukuk, ketika imam sujud kan ditunggu, nggak dapat 1 rakaat. Ya, maka ditunggu bangkitnya. Jangan, nggak boleh. Itu bagaimanapun kondisinya itu sholat jamaah itu. Itu masalah ibadah. Sehingga seumpama telat kita itu baru dapat rakaat terakhir dan tidak dapat berdirinya tadi, sujud, sudah ikuti sujud. Allah sendiri nanti yang akan menilai. Jadi jangan nunggu yang kedua, jangan nunggu bangkit. Ya, sudah. Oh enggak. Maksudnya tadi kan hanya ngikuti. Ya, lain. Kan soalnya tadi kan permasalahannya bagaimana cara mengikutinya. Ya, ketika rukuk, ya langsung ikut rukuk. Jangan menunggu bangkit dari rukuk. Tetap diikuti. Oke.
Pripun? Cekap. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat ya untuk kita semuanya, sehingga berimbas sholat kita semakin baik, akhlak kita ya, kemudian kehidupan kita pun juga semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.